Ya, baik pendengar, terima kasih ya masih bersama kami dan sedikit ada gangguan ya terkait dengan informasi yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda yang di mana BPS mencatat ekonomi NTT semakin meningkat. Dan untuk mengetahui ini kita sudah bersama dengan Ibu Kepala BPS NTT, Ibu Amata Mira yang sudah terhubung ya selama bersama dengan Prosateren ini. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Bu Angel. Baik, terima kasih Ibu. Salam semangat di pagi hari ini. Salam bahagia Bu. Iya, baik. Oke, terkait dengan BPS mencatat ekonomi NTT semakin meningkat begitu ya Ibu ya. Nah, bagaimana nih seberapa besar pertumbuhan ekonomi NTT sejauh ini menurut data BPS terbaru nih Ibu? Baik Ibu, BPS biasanya pertumbuhan ekonomi itu setiap triwulan dan di register akhir ada PDR pertumbuhan ekonomi triwulan 2 2025. Nah, pada triwulan 2 2025 pertumbuhan ekonomi NTT mencapai 5,44%. Itu dibandingkan jadi secara Y on Y kan dengan triwulan 2 tahun 2024. Nah, kalau kita bandingkan dengan triwulan 1 tahun 2025 itu ekonomi NTT tumbuh 7,54%. Demikian Pak Anja. Oke, baik. Nah, ini menjadi apa yang sektor yang paling berkontribusi nih Ibu terhadap pertumbuhan ini? Baik, kalau dilihat dari penciptaan pertumbuhan ekonomi itu untuk triwulan 2 2025 secara Y on Y ada 3 lapangan usaha utama yang kontribusinya tertinggi. Yang pertama lapangan usaha pertanian, dia kontribusinya 1,99%. Itu kontribusi terhadap angka tadi 5,44 itu. Jadi 1,99 berasal dari lapangan usaha pertanian. Kemudian dari lapangan usaha perdagangan 1,62% dan administrasi pemerintahan 0,71%. Itu 3 yang besar. Oke, baik. Nah, bagaimana ini tren ini bisa dijadikan perbandingan begitu ya untuk periode yang sama pada tahun lalu, Ibu? Ya, baik. Kalau kita lihat historinya dari pertumbuhan ekonomi NTT ini, biasa memang triwulan 2 itu sering menjadi kuartal dengan pertumbuhan yang lebih di puncaknya. Karena di ada apa namanya dari pertanian panen pangan itu paling banyak puncak, sehingga operasi nanti sektor pemerintahan juga musim triwulan 2 itu, tetapi kalau dibandingkan dengan triwulan 2 2025 5,44%, sedangkan bulan 2 2024 4,14%. Tahun lebih tinggi. Iya, baik. Nah, yang menjadi faktor utama nih Ibu, apa yang mendorong kenaikan ekonomi NTT? Ya, baik. Jadi seperti disampaikan bahwa itu dari pertanian Bu. Jadi pertanian tahun 2025 ini pangan itu bisa Bapak Ibu pemerintah perhatikan bahwa produksi padi kita lebih meningkat dibanding tahun 2024 ya. Jadi sektor pertanian punya peran yang cukup kuat dalam pertumbuhan ekonomi di triwulan 2 2025. Selain itu tentunya akan berdampak juga ke perdagangan, dan juga karena musim liburan juga Bu Eng. Musim liburan ini kan aktivitas masyarakat, kalau kita lihat catatan jumlah wisatawan juga meningkat cukup tinggi, dan itu juga mendorong sektor-sektor lain untuk nilai tambahnya meningkat gitu, aktivitas ekonominya meningkat, sehingga untuk triwulan 2 ini ya, sektor pertanian, perdagangan, dan juga tadi dari pemerintahan ya itu juga
berkontribusi terbesar terhadap ekonomi triwulan 2. Ya. Oke, baik. Nah, terakhir ini Bu ya, bagaimana nih dampak pertumbuhan ini terhadap kesejahteraan masyarakat dan apa yang menjadi langkah yang perlu dilakukan agar tren ini berkelanjutan ke depannya seperti itu? Iya, baik Bu Angel. Jadi pertumbuhan yang tinggi harapannya bahwa kesejahteraan masyarakat juga meningkat. Tetapi itu perlu kita mestinya lebih teliti lagi. Kalau misalnya dari pertanian, apa seluruh hasil dari sektor pertanian itu dinikmati masyarakat NTT atau mungkin dinikmati dari masyarakat luar? Iya, karena kita di NTT banyak di NTT. Jadi harapannya memang kesejahteraan lebih meningkat karena panen kita cukup baik. Kemudian tentunya kalau pertanian meningkat, ada sektor-sektor lain juga tuh yang ditarik untuk ikut bergerak gitu. Pertanian meningkat, perdagangan meningkat, mungkin industri juga meningkat dan lain. Jadi ada multiplier efeknya. Diharapkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, tadi pertanyaan kedua, apa yang perlu dilakukan? Siap, iya Ibu. Langkah apa yang dilakukan untuk tren ini menjadi berkelanjutan seperti itu Ibu? Iya, baik Bu Angel. Jadi karena kita untuk triwulan 2 ini dari sektor pertanian, sedangkan sektor pertanian kita kan banyak bertumpu pada hujan. Jadi sumber airnya itu banyak dari hujan, walaupun di beberapa tempat airnya cukup berlimpah, tetapi sebagian besar NTT pertanian ini bertumpu pada hujan, sehingga sektor pertanian ini di triwulan 3 biasanya tumbuhnya lebih rendah dibanding triwulan 2. Jadi apa yang bisa kita lakukan, mungkin perlu mendorong sektor-sektor lain bukan pertanian, mungkin industri dan lain untuk meningkatkan aktivitasnya sehingga nilai tambah yang terbentuk itu di triwulan 3 bisa lebih banyak lagi. Dan juga mungkin belanja pemerintah juga untuk triwulan 3 bisa ditingkatkan. Itu juga karena pemerintahan itu share-nya terhadap ekonomi NTT 12-13%, sehingga itu cukup kuat juga mendorong pertumbuhan ekonomi. Ya, mungkin kita sekarang punya Koperasi Merah Putih ya Bu Angel. Iya betul Ibu. Kalau Koperasi Merah Putih itu bisa berjalan sesuai dengan yang dikatakan oleh pemerintah, mungkin itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Iya. Ya, karena produk-produk dari masyarakat juga bisa diserap dengan baik kalau ada aktivitas hilirisasi yang biasa sering kita dengar, itu juga akan cukup menopang. Karena kalau bertumpu ke pertanian saja ya kita ya seperti tadi tak ada hujan gitu, jadi agak sulit untuk triwulan 3 maupun triwulan 4 gitu Bu Elan. Bu Agnes, baik. Iya, dan semoga ini juga terus berkelanjutan dan semakin meningkat seperti itu ya Ibu ya. Iya. Sehingga kesejahteraan masyarakat NTT juga terjamin seperti itu. Betul Bu. Baik. Oke, terima kasih Ibu Matamira atas informasinya yang kita sudah hadirkan dan juga kita dapatkan di pagi hari ini. Terima kasih juga atas ketersediaannya bersama Prosat RRI di pagi hari ini. Sama-sama. Baik. Sampai jumpa lagi. Baik, selamat pagi Ibu, selamat beraktivitas. Ya, pendengar, terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami di pagi hari ini. Demikian ya informasi-informasi yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda dan juga topik-topik menarik yang kami hadirkan. Semoga ini juga menjadi sumber informasi untuk Anda ketahui bersama dengan narasumber-narasumber kami. Tetap bersama kami, sesaat lagi juga kami hadirkan Halo RRI, Prosat RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.